Saya berharap kedepannya semakin kompak aja lah ya. Ada tidak saling menghujat, tidak saling membuli sebelum tahu kebenarannya seperti apa. Itu contohnya, ini yang saya ambil contoh di Nopin saya sendiri aja, di 270. Bisa dikatakan mereka itu penonton setianya di channel tersebut. Tapi mereka, beliau-beliau ini setiap hari nonton kok tidak tahu alur ceritanya seperti apa, narasinya seperti apa, dan kejadian di lapangan seperti apa. Sesama penonton dari fan ataupun subscriber dari beberapa channel, mereka ada penonton setia, ada YouTuber, ada karena bendera ALS. Siapa sih sosok Cak Iqbal ini? Macam mana sih karakter Cak Iqbal ini dipandang dari sisi sedotan? Berarti itu terapong itu, Pak? Iya, terapong. Cak Iqbal. Selamat malam, Bang Dul. Ngomong kok ada itunya? Apa itu? Ini pun juga dapat lembu dari sana. Asal tancep aja, gue tengok ada lampunya biru. Bagus, tancep aja lah. Tancepan di sini aja. Biar kayak di TV-TV itu. Jangan ngenyek lah. Karena kan Mau rupanya Cak Iqbal dikupas. macam mangga aja. Pentingnya ke situ. Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, Bang Dul Tejebus. Hari ini kita bareng dengan Bajigit, tapi kita bukan mewawancarai Bajigit. Karena udah Tidak mewawancarai saya, tapi pertanyaannya ke saya nanti. Siap-siapin aja ya. Jadi Nah, semua pertanyaan dulu nanti. larinya ke Bajigit. Jadi Mari kita menanti kopinya Bang. Bang dulu udah ada kopinya. Sembari kita untuk apa namanya? Biar tidak panas. Serusup. Nah, serusup. Bukan serusup. Jadi Sembari kita sambil minum kopi dan kita akan mendengar semua dan menjawab apa pertanyaan dari Bang Dul Tejebus. Mantap. Pokoknya intinya sukses buat untuk Bang Dul. Pokoknya Bang Dul lah pokoknya. Jadi kita akan mewawancarai orang yang sudah tidak asing dengan ALS di media sosial. yakni Cak Iqbal. Selamat malam Cak Iqbal. Selamat malam, Bang Dul. Ngomong kok ada itunya? Apa itu? Ini pun juga dapat lembu dari sana. Asal tancep aja, gue tengok ada lampunya biru. Bagus, tancep aja lah. Tancepan di sini aja. Biar kayak di TV-TV itu. Jangan ngenyek lah. Ya, masalahnya gini, Bang. Untuk segi bahasa nih, versi bahasa logat untuk ucapan bahasa Indonesia, logat Medannya, kayaknya udah melekat ini sama Bang Cak Iqbal. Gimana itu lekatannya? Udah kok bisa seperti itu Cak Iqbal? Padahal nih baru dibilang beberapa bulan, bukan beberapa tahun dong. Baru beberapa bulan beraktivitas di Kota Medan. Itu pun tidak selalunya di Kota Medan. Justru hanya beberapa hari habis Singgah itu aja lah ya. singgah, hanya sebatas untuk menyinggahi tanah Delhi istilahnya. Tapi kok bisa ya secepat itu untuk logat versi bahasa Medannya itu bisa langsung Dapat. bisa diucapkan oleh Cak Iqbal. Iya, luar biasa. dapat ya. Nah, kita ini kan bunglon. Nah, Bunglon tuh berusaha untuk adaptasi lah, kan gitu. Nah, jumpa orang Madura, bahasa Madura kita. Nah, jumpa di Banjar, bahasa Banjar. Nanti kalau
pulang ke Sampit, Sampit. sedikit-dikit pun ikutilah bahasa sana kan gitu. Berarti kalau untuk menurut yang diucapan Cak Iqbal ini, berarti Cak Iqbal ini kalau untuk di lapangan lah, berarti sudah terbiasa mungkin. Tapi aku mau mengupas sedikit sisi lain yang ada di Cak Iqbal ini. Karena kan Mau rupanya Cak Iqbal dikupas. Macam mangga aja. karena kan yang biasa ditampil di media keberangkatan Cak Iqbal, aktivitas dia di ALS. Jadi saya ingin mengupas lebih jauh siapa sih sosok Cak Iqbal ini. Macam mana sih karakter Gitu. Cak Iqbal ini dipandang dari sisi sedotan? Berarti itu terapong itu, Pak. Iya, terapong. Nah, mungkin gini, Cak Iqbal, kita mulai. Ini pertanyaannya terserah Cak Iqbal. Kalau rasa Cak Iqbal tidak cocok untuk dijawab, saya tidak bersedia menjawab. Sudah, kita alihkan pertanyaan yang lain. Gitu. Nah, kita batasin seperti itu dia. Tapi sebelum nanti pertanyaan Bang Dul ya mungkin diajukan sama juga Bang Bajigit dan apa tentunya paparan dari saya ya. Sebisa mungkin lah nanti kita memberikan jawaban uraian seperti apa gitu. Ya, mana tahu ada hal-hal pribadi yang saya tanya yang kira-kira tidak layak untuk dikonsumsi publik, cut aja. Saya tidak bersedia menjawab itu, Bang Dul. Jari aja. Kalau di kamera kan gitu. Kalau di luar kamera saya jawab apa seperti itu. Begini, Cak Iqbal. Yang diketahui khalayak ramai khususnya di ALS kan Cak Iqbal adalah salah satu kru militan yang ada di ALS 270. Iya. Saat ini ya. Saat ini. Sebelum ke situ saya pingin Sebelum ke situ seruput dulu Bang kopinya, Bang. Teman-teman, bagi yang ingin mampir untuk mencicipi kopi khas Medan, datang aja ke Mabes ALS, posisi di kantin ALS. ini seruputnya ini Cak Iqbal yang putih-putih. Jadi ada 3. Jadi mungkin gini Cak Iqbal. Walaupun singkat menurut Cak Iqbal lah. Awal mula Cak Iqbal itu bisa nyupir. Itu ada yang ngajarin atau bisa sendiri atau main kucing-kucingan? Kayak pacaran aja. Gimana itu Cak Iqbal? Awal bisa nyetir? Kalau awal nyetir tuh ya itu tadi bisa dibilang kucing-kucingan lah ya. Jadi pertanyaan ini mengingatkan saya tuh di tahun berapa ya? Masih tahun 80-an lah. Tahun 80-an. Tahun 80-an waktu itu. Mengingat kami dulu kan bisa dikatakan dibilang anak kolong. Anak kolong itu apa? Kalau aku nggak tahu, setahu kami kalau di Medan anak kolong jembatan. Kalau aku itu lain lagi, ada namanya anak kolong. Kalau anak kolong itu suka main kolong-kolongan. Jadi kan artinya beda jadinya. Anak kolong menurut Cak Iqbal itu bagaimana? Kalau anak kolong itu apa ya? Anak dari militer yang tinggal di asrama, tinggal di kompi, pokoknya anak-anak dari kesatuan TNI lah itu ya. Berarti Cak Iqbal orang tuanya TNI. Almarhum ayah. Ya. Almarhum ayah saya memang bisa dibilang di keluarga besar itu apa ya? Abdi negara, dari kakek dulu seorang veteran 45, terus almarhum ayah saya seorang TNI AD ya. Nah, dan dinas terakhir dulu di kesatuan di 512 Rampal di Malang. Di Malang. Ya, jadi tinggal di asrama, itulah disebutnya anak-anak kolong. Bandel-bandel biasanya tuh, Bang. Kalau anak kolong itu bandel-bandel. Anak-anak yang tinggal di asrama itu paling zaman dulu itu bandel-bandel. Mentang-mentang mungkin ya tanda kutip, mohon maaf kadang-kadang, ayahku atau bapakku tentara, bikin inilah, pasti kayak gitu dulu tuh, bandel. Apa yang ada di itu dibuatlah mainan. Macam apa truk-truk yang terparkir di kayak di
batalion kayak gitu tuh dibuatlah mainan. Truk-truk itu. Iya. Jadi kalau dulu kan kunci kompaknya itu kan selalu nempel itu. Iya, iya. Nah, dibuatlah itu. Ada yang apa kayak mobil Times zaman dulu itu. Yang moncongnya kayak Ya, gini. Nah, setir. Jadi itu semuanya digiling, sayur-sayuran, paling tambahannya tahu, Tempe, tempe enggak? Tahu. aku ya. Jadi saya coba dulu. Ada kerupuk merah itu ya. Jadi kami lanjut. Gimana itu? Jadi mulai megang di kendali supir itu. Udah gimana? Apa profesi supir apa gimana? Ya lah, tadi kan belajarnya kayak kata Iqbal kan kita persingkat dulu. Kata Cak Iqbal kan dari curi-curi main kucing-kucingan make kendaraannya tentara. Akhirnya bisa Belum bang. belum. Jadi Itu dulu kebetulan almarhum ayah dulu itu kan punya apa ya, kalau mobil kecil ya, ya Honda Leaf. Honda Leaf itu mungkin kalau yang tahu pernah memakai Honda Leaf komen ya di bawah. Saya juga penasaran ini Honda Leaf CC-nya itu kalau nggak salah 500 ya. ya 500 antara 600 nggak sampai 600 lah pokoknya. Iya iya. Jadi saya masih inget itu bunyinya gitu. Itulah bang, kalau hari Senin sampai Jumat merdeka karena beliau berangkat pagi, pulang kan sore dinasnya. Nah, sedangkan saya masih SD ya. Di tahun 80-an itu saya masih SD, paling pulang jam 10, jam 11. Nah, di rumah waktu itu cuman ada ibu saya ya, umi saya. Karena anak-anaknya mungkin pulang sekolah. Kalau kakak yang pertama waktu itu sudah SMA, sudah SMA, SMP, terus saya SD, masih berempat. Itulah saya pakai maju mundur. Begitu sekalinya udah lepas mundur, pergilah bang jalan bang. Kira-kira sudah lebih kurang ada 1 kilo. Nah, giliran pas mau belok nggak bisa saya. Gimana nih cara belokkannya ini ya? Akhirnya udahlah, saya tinggal di apa pematang sawah lah itu. Tinggalin aja gitu. Tinggal udah matikan Kunci taruh situ. Udah kunci. Nah, dari situ orang-orang banyak yang teriak. Waduh, nanti kalau mau ketemu sama ayahmu pasti kau nanti dibukuli, dihajar. Kalau ini memang bandel, nggak bisa dikasih tahu. Nah, pulanglah sambil ketakutan. Nah, jumpa sama kakek yang pertama, kaget di rumah kok mana mobilnya nggak ada. Dia bilang mobilnya di sana. Sawah. Siapa yang pakai? Aku. Ambil apa dia? Mungkin dia refleks ya. Ditendang, berani kok ini. Nah, diambil lah pakai, dibonceng pakai sepeda apa? Sepeda ontel. Sepeda ontel itu bang. Bonceng, jumpa langsung ketemu. Giliran sampai rumah pun juga terselamatkan juga. Karena kakak saya yang pertama ini mengakui kalau dia yang make. Paling dia cuma dimarahi gitu aja. Karena masih belum punya SIM lah ya. Jadi belum layak untuk membawa kendaraan, apalagi roda 4 bang. Zaman dulu kan orang bisa nyupir aja udah udah paten lah. Dia yang akui tadi yang bawa yang putar-putar ke sini, keliling-keliling kampung. Padahal saya yang make. Selamatkan lah. Selamatkan, tapi itulah sepandai-pandai tupai melompat pasti jatuh juga kan. Ada pepatah itu bang. 1 minggu kemudian saya ulang lagi Kejadian itu. saya pakai karena saking pedenya. Ini beliau ini almarhum ayah saya ini pasti pulangnya sore. Nggak taunya jam 10 dia udah datang. Lihat mobilnya nggak ada di situ. Dilihat kalau kakak yang pertama nggak mungkin dia sekolah ini ya, pasti pelakunya mengarah ke saya kan. Wah pasti ini nih pelakunya. Ditungguilah. Begitu saya yang masuk, saking takutnya mau lari. Mau lari tuh jatuh, bukannya ditolongin malah dibawa ke dalam. Dipukuli bang Di dalam. pakai sabuk tentara itu. Kaki lah sampai sini.
Dari situ dimasukkan kamar mandi, dikunci, kuncinya dibawa, orangnya pergi, pulang jam. Oh, kuncinya dibawa? Dibawa. Belum makan, belum apa. Jadi di dalam kamar mandi ini dari sekitar jam 11 siang sampai hampir jam 10-an lah. Malam. Jadi saya tuh takut nangis. Udahlah, biarin. Nggak mungkin mati, nggak, anak laki-laki, nggak usah dimanja. Iya Bang, jadi kalau kami ini kan 5 bersaudara, saya yang nomor 3, yang bisa dikatakan tiap hari kena marah, kena pukul, saya memang di antara anak-anaknya. Tapi kalau boleh jujur ya, memang didikan almarhum itu baru saya rasakan setelah saya dewasa, menikah dan punya anak. Situ baru. Dari situlah saya. Nggak ada dong kalau orang tua waktu seperti itu. Oh ya waktu itu dong, kalau namanya masih muda, masih ini kan. Orang tua kok segini banget kan gitu. Sama anaknya cuman selalu aku yang dimarahi, dipukul, dihajarnya hari-hari kan gitu. Nah, kau pun paling bandel bilang, kau pun paling ini, pokoknya waktu kayak gitu kau. Untung kau anakku gitu. Kalau bukan anakku, kalau kau di tengah hutan, udah kau buat jadi sasaran kau. Udah diem. Paling dulu ibu saya, udah kamu diem, jangan ngelawan aja. Kamu udah salah, nggak minta maaf. Nah, tapi habis marah-marahin, mungkin habis ngehukum, pasti diajak kemana-mana Bang. Ibaratnya kalau di bahasa Medan round-round ya. Nah, dibelikannya apa, mau apa kau gitu, makan apa. Oh digituin ya? Cuma dihukum dulu? Ya, dihukum dulu. Kalau memang saya akui Bang, saya itu paling bandel. Paling bandel. Mungkin kalau dari segi, kalau dulu bahasa di Surabaya, di Malang bahasa tawuran lah ya. Lah itu hampir hari-hari Bang. Tawuran? Iyalah, hampir hari-hari zaman dulu itu. Kayak nggak ada rasa takut zaman dulu loh ya. Beda kalau sekarang udah mikir lah ya. Terus awalnya nyopir pribadi atau supir truk atau supir apa awalnya sebelum di ALS? Waktu itu ikutlah sama sepupu. Sepupu ini? Family. Family ini, beliau ini sopir truk gandeng, Surabaya, Jakarta. Dari ini saya kalau panggil dia itu apa, paman lah ya. Jangan macam-macam kau, masih. Kalau di bahasa kami namanya uncle. Uncle. My uncle. Ini beda nih bahasanya, mau ke bahasa kita. Terus? Ya, dia nih Mandailing bagian mana dia nih? Bagian apa barat? Mandailing barat. Kalau bahasa kami kata istilah Amang Boru gitu. paman enggak uncle. Ini Bang ya. Mulai agak bisa, terus bisa. Sebenarnya gini Bang, kalau boleh dikatakan jujur, saya dulu waktu kerja, ini singkat cerita ya, waktu di Kalimantan di beberapa perusahaan mining atau tambang, pernah dari helper, terus wah daripada kok helper kayak gini gajinya, ya memang lumayan lah waktu itu. Saya ngelamar supir bawa dam truk. Nah, ngelamar dam truk, udah pindah beberapa perusahaan, baru saya ke Jawa. Ke Jawa, udah pernah bergabung di beberapa PO ya Bang ya, khususnya yang ada di Jawa Timur. Ini apa, truk apa bus? Bus. Udah pernah juga bus. Sebelum dia bawa bus? Ya, bus. Bus. Ya saya nggak perlu sebutkan nama PO-nya lah ya. Beberapa yang ada di Surabaya, juga di Malang. Terus itu trim TikTok atau yang main ngetem juga? Enggak lah, kalau yang di Surabaya ini Surabaya Jogja. Oh iya. Surabaya Jogja, terus Surabaya Jogja, yang terakhir ini Surabaya Jogja Bumi Ayu. Nah, itu di tahun 2015 Bang. Di tahun 2015 saya mengalami musibah laka. Laka, di situ ada korban lah ya. Ada korban sempat
kena saya. Di situ meninggal MD TKP lah ya. Jadi meninggal dunia di tempat. Terus sama lawannya ini 2 lawannya meninggal juga. mobil pribadi. Memang kalau ditengok kesalahannya dia yang salah, orang dia keluar dari lorong dari gang langsung aja nyebrang. Iya. Awak di jalur utama kan? Waktu itu dini hari lah, udah jam 2. Nah, saya sebutkan aja ya, namanya di daerah Ngawi, Jawa Timur. Nah, dari situ udah di ultimatum ya sama keluarga sama ibu. Pokoknya kalau kau nyupir lagi aku nggak ikhlas gitu. Ya pokoknya nggak mendoakan jelek, ibaratnya pokoknya nggak diizin, Nggak rela lah dia lagi rela. kalau nyupir. Kau jangan ini lagi lah. Kalau di kondektur dia mesti mikir ya nggak apa-apa lah kalau kau kondektur, yang penting jangan nyupir lagi. Waktu itu memang ya mohon maaf dari Laka ini, meskipun beliau ini korban ini salah, tapi beliau ini ada beberapa keluarganya yang dinas di Kesatuan Lantas. Nah waktu itu sempat debat argumen SIM saya dicabut Sama polisinya. dari dinas kepolisian waktu itu, karena menengok dalam 1 tahun saya laka 2 kali. Waktu dicek itu laka 2 kali. Ada dicabut, terus keluarga juga nggak mengizinkan. Akhirnya saya banting setir bang waktu itu. Apalah setelah urusan dengan pihak hukum ya, Selesai. karena hukum selesai, saya kembali ke ini interior rumah. Ya seni lah jadinya ya. Selesai rumah kok jalan, akhirnya dikasih lampu hijau sama kawan-kawan. Udah lah mas, kita main bareng aja lo ya, nanti abang yang aku fisiknya, interiornya ente, interiornya kamu nanti. Itu sempat jalan alhamdulillah dari 2016 sampai kemarin lah, sempat sebelum corona, awal corona ya, terus tiba-tiba kolek Lock semua. terus mau kembali ke bus lagi saya. Nah kembali ke bus lagi, sebelum saya di 270 saya memang waktu itu ikutlah round-round sama trip Jogja juga, 234 Bangkantar ya, sampai 2 trip setengah waktu itu. Terus ke turun iseng-iseng masukkan lamaran di salah satu PO yang ada di Jawa ya, yang ada di Jogja. Nah, keterima Sebagai apa juga? Driver juga? enggak di kondektur, di kru lah, keterima. Dan siang itu jam 2 lah ya, jam 2 waktu itu mau berangkat Jogja Jakarta. Jogja Jakarta, tiba-tiba pagi Bang Halim ngomong, Cak, ayolah jalan gitu. Kata Bang Halim, mana bang, aku udah mau ini bang, aku nanti tolong aja kawani aja sampai Medan lah, nggak apa-apa, biar Dino ada kawannya, nggak mungkin Dino ini main tunggal, kasihan dia payah nanti di jalan kecapean. Ayolah. Jadi saya waktu itu masih bersikukuh akan masuk di lamaran yang saya taruh itu bang, karena dari awal saya tuh berusaha untuk komitmen bang, konsisten juga apa yang pernah kita sudah lontarkan, apalagi berhubungan dengan perusahaan kan. Akhirnya saya duduk sendiri bimbang menengok mereka ini bertiga dari Jogja ke Medan, ribuan kilo. Dari situlah agak luntur lah ya. pertimbangan itu. Ya udahlah. Terus Bang Halim duduk, ya udahlah, Iqbal kalau nggak mau nggak apa-apa. Mungkin Iqbal mau ada kerjaan lain. Kata Bang Halim. Tengok dia, langsung kutepuk pundaknya dia. Nggak usah inilah, nggak usah kau sedih. Ada yang perlu direparasi hari ini. Apa dia?
ada yang perlu direparasi kan, pertanyaan saya ya sama Bang Halim. Nah, kata Cak Iqbal nggak bisa. Langsung saya cari kaos, waktu itu pakai kaos, pakai celana, bantulah langsung Dino reparasi hari itu juga. Langsung naik trip. Gimana Cak Iqbal? Udahlah, ayo. Dari situlah, nggak tahu Bang, mungkin ada pertimbangan apa, saya juga nggak tahu kan. Terus banyak juga lah Bang yang waktu itu komen positif negatif waktu itu, apalagi dari kawan-kawan PO yang mau saya masuk ini. Masuk di sini tuh susah, udah keterima, kenapa Tolak. kok tolak, kok campakkan, sekarang malah trip Medan yang notabene-nya jauh. Dia bilang bismillah lah ya, mudah-mudahan apa yang saya ambil keputusan ini nggak salah gitu Bang. Nah itu waktu itu nggak tahu keluarga saya kalau saya di trip Medan Jogja. Jogja Medan. Tahu-tahu ada muncul di YouTube, YouTube-nya Mas Agung Rafa Para Jogja. Dari situ di komen. Baru sempat di apa waktu itu kontak dengan saya bilang saya nggak pesannya ibu kan gitu. Nggak mengizinkan beliau itu Bang. Dari pesan beliau itu sampai sekarang saya imani, jadi saya pegang teguh. Bukan nggak bisa Bang, ibaratnya memajukan dari cucian mau ke parkir keberangkatan itu pun saya nggak pernah pegang karena megang teguh yang itu. Iya, karena ibu saya udahlah, kau jangan ini lagi, doa orang tua itu seperti itu. Makanya saya bilang sama mereka, enggak, saya enggak akan. Kalau di driver, lama aku di driver dulu di Jawa, tapi untuk saat ini enggak lah, sudah. Apalagi kalau anak yang pertama itu udah nggak mengizinkan Bang. Saya tuh kerja di luar kayak gini nggak mengizinkan. Jadi, maunya tuh dia di rumah aja lah, yang deket-deket. Kerja apa, wira swasta, usaha apa. Tapi nggak tahu lah apa dorongan apa, bisikan apa yang saya bisa sampai sekarang tinggalin keluarga jauh juga kadang-kadang beban ya. Apalagi kayak kemarin waktu di Jogja itu nggak jadi naik 270 dari Jogja kemarin karena anak yang perempuan ini kan sakit Bang. Jadi Surabaya terus balik lagi kan bareng 253. Bukan lantaran apa Bang, karena kalau kita ini udah rasa berusaha untuk tanggung jawab. Kebetulan saat ini saya di Nopin 270, tidak kemungkinan di Nopin lain pun saya akan berusaha Bang. Seperti itu komitmen. Tapi kan gini logikanya sementara Cak Iqbal sendiri jarang jumpa keluarga, sementara keluarga kemarin dengan kabar keluarga sakit, akhirnya mohon cuti di 270, ketemu dulu sama keluarga. Kenapa nggak harus nunggu 270 dulu sampai Jogja, dari situ nanti baru balik bareng lagi ke apa? Kenapa harus naik 253 ke Medan? Kenapa nggak nunggu 270 dulu sampai Jogja, nanti dari Jogja baru balik ke sana? Kan waktu banyak ketemu sama keluarga. Itu kemarin juga malam itu sebelum besoknya berangkat, ada juga Bang bimbang antara itu kan, dua opsi itu. Mana ya, saya harus nunggu di Jogja apa ke sana. Nah terus Bang John menyampaikan, udah Cak, gimana nanti ini reparasinya, kita nggak ada yang bantu, apalagi nggak ada helper. Jadi perasaan apa Bang ya, tanggung jawab seharusnya itu tugas saya, kerjaan saya harus dilakukan sama mereka beliau itu. Dikondisikan sama Bang Halim. Saya juga terima kasih sama Bang Halim yang selama ini banyak menghandle pekerjaan yang harus saya tangani, akhirnya ditangani sama Bang Halim, Bang John, dan juga gimana rasanya ya. Makanya ya udahlah, nanti saya akan nyusul ke Medan. Gitu. Masalah
gimana lanjut apa enggaknya, yang penting saya harus bantu reparasi, mengkondisikan armada agar prima ya untuk kondisi jalan lagi ya, gitu Bang kalau saya. Alhamdulillah kemarin pun ikut Bang Sangkot dari Medan pun dari Jogja ke Medan, dari sini pun lancar. Sama beliau itu pun alhamdulillah diizinkan sama Bang Sangkot kan. Jadi kayak gini Cak Iqbal, kalau saya lihat kalau Cak Iqbal sudah lebih setahun lah saya kira di ALS kan, ya kan. Apa yang membuat Cak Iqbal itu betah di ALS? Ya notabene-nya kayak Cak Iqbal bilang, meskipun nanti tidak di 270 atau di nopi-nopi lain, Cak Iqbal tetap di ALS kan. Apa yang membuat, sementara notabene-nya ALS ini kan tripnya jauh, Jogja Medan, ketemu sama keluarga bisa dihitung pakai jari, bisa dipakai jam lah dibilang. Lebih sering kita di luar daripada sama keluarga. Kenapa Cak Iqbal memutuskan jadi militannya ALS? Yang pertama ini, kalau saya tuh udah terjun ke perusahaan Bang ya, perusahaan manapun, saya untuk berusaha semaksimal mungkin untuk tidak main-main. Dan paling tidak kita berusaha untuk memberikan kontribusi lah ya, yang terbaik untuk perusahaan, untuk tokeknya kan, lewat armada yang dititipkan sama kami di jalan. Itu yang pertama. Terus juga kenyamanan bagi saya itu, coba nyaman gak ya dengan orang-orang ini yang awalnya kadang ada tanda kutip udah nggak nyaman ya, tapi saya berusaha dengan suatu saat pasti akan menemukan kenyamanan, menemukan karakter-karakter dari orang-orang Sumatera, apalagi di ALS ini rata-rata orang-orang dari Mandailing ya, suku-suku Mandailing. Itu awalnya memang Kan kasar. Apa Bang ya bilang, kalau bahasanya ini mau adaptasinya awalnya memang agak susah, tapi setelah saya lihat, oh dulu saya waktu dikerja di Kalimantan banyak kawan-kawanku orang-orang Batak kan, banyak dari Sumatera, berbagai macam marga, berbagai macam boro, nggak jauh beda dengan di sini. Seperti itu. Terus yang ini alasan utama, benar bisa dikatakan ini mungkin saya bongkar aja, tapi biar teman-teman nggak penasaran, bisa dikatakan pelarian Bang. Kalau saya di rumah itu stres ya. Stresnya gimana? Dulu saya betah di rumah karena anak saya yang laki-laki masih ada di rumah. Setelah lulus sekolah, lulus kuliah, kerja jauh sekarang dia, pulangnya kadang sebulan, kadang 2 bulan sekali, kadang sebulan baru bisa di rumah cuma 1 hari. Sama anak saya yang perempuan, anak yang gadis ini dari dulu lebih sering ke rumah neneknya. Dekat dulu lah azan, nanti kita sambung. Cak Iqbal, kita lanjut Ya, ini Bang. Dari beberapa tadi saya pingin ngambil kesimpulan dari Cak Iqbal. Sosok dari Bang John yang sekarang Cak Iqbal jadi militan ALS 270, di mata Cak Iqbal Bang John itu seperti apa? Ya baik lah ya. Yang awalnya canggung juga saya pasangan sama dia. Canggung ya? Waktu di mana ya, di Pool Jogja, kawan ngobrol kayak gini kan, ngopi di bawah pohon tuh di DPR. Sekarang aku jadi anak buahnya. Akhirnya aku bawa lah Bangku, ku cairkan suasana di jalan ini. Apalagi bertiga sama Bang Halim di depan tuh, jadi kalau orang nggak tahu kayak kita tuh berkelahi. Bener nggak, bercanda itu. Apa lontong, udah biasa itu.
di lapangan lah kan. Nah, di lapangan kadang-kadang apa gue jinjunya, oh kau yang ganti jinju, besok aku jinjunya pokoknya. Kalian berdua minggir. Ya kayak gitu bercanda-bercanda. Iya. Saya apalah cairkan suasana. Jadi apalagi sekarang ya Bang ya, kayak beliau ini memberikan amanah lah ya. Selama di Mabes jadi kayak armada ini apa, tolong dikondisikan kayak gini. Oke lah, saya akan bantu semaksimal mungkin selagi saya bisa, kan gitu. Juga ini kembali nih Bang yang tadi, biar tidak penasaran rekan-rekan, oh ini pelarian yang kayak mana kan gitu. Sebenarnya pelarian batin aja Bang, Biar lebih tenang gitu. Ingin apa, dapat ketenangan saya Bang. Kalau di rumah juga ya mohon maaf, mungkin banyaklah kawan-kawan yang tahu udah semenjak atau selama ibunya anak juga ada kan. Jadi di rumah itu kayak orang stres aja saya. Masuk rumah pun juga nggak ada kawan. Masuk ini pun nggak ada ini, hanya kadang ingat kenangan sama fotonya aja. Nah, dari situlah Bang. Apa Mas Joko? Awalnya udahlah, daripada kalau di rumah stres. Awalnya memang iseng. Dengan seperti inilah, dengan cara inilah saya bisa mengalihkan perasaan seperti itu. Ya, alhamdulillah bisa Dan nyaman. ya. Kalau nyaman enggaknya itu kadang-kadang relatif lah Bang ya, kayak namanya pekerjaan, kadang ada BT-nya, ada dongkolnya, ya namanya manusiawi lah ya gitu. Oke lah Cak Iqbal, pesan apa yang bisa diungkapkan kepada penonton? Ini kepada penonton, khususnya penonton yang khusus ALS, baik ya dari channel saya atau dari channel kawan-kawan yang lain. Apa pesan yang bisa diberikan ke kawan-kawan penonton? Ini khusus penonton. Khusus penonton ya. Jadi saya pribadi ini Mang Dul, setelah mengikuti dari beberapa channel rekan-rekan khususnya yang ada di bendera ALS ya, youtuber ALS dan subscriber ataupun penonton setia beliau ini, saya berharap kedepannya semakin kompak aja lah ya. Ada tidak saling menghujat, tidak saling membuli sebelum tahu kebenarannya seperti apa. Itu beberapa poin, beberapa video-video yang ini kadang nggak tahu kebenaran. Contohnya ini yang saya ambil contoh di Nopin saya sendiri aja, di 270. Bisa dikatakan mereka itu penonton setianya di channel tersebut. Tapi beliau ini setiap hari nonton kok tidak tahu alur ceritanya seperti apa, narasinya seperti apa, dan kejadian di lapangan seperti apa. Itulah mohon dicerna dulu sebelum komen. Itu baik yang channel-channel yang lain lah ya, penonton-penonton setia yang lain. Jadi sesama penonton dari fan ataupun subscriber dari beberapa channel itu semakin enak, kompak, apalagi kalau semakin pas jumpa. Nah, mereka ada penonton setia, ada YouTuber, ada karena bendera ALS kan gitu. Ibarat bisa dikatakan pemersatu dalam wadah ALS ini kan. Kita bisa jumpa, saya sendiri aja bisa jumpa dengan beliau-beliau di sana yang awalnya notabene saya nggak kenal, nggak tahu, tiba-tiba menyapa. Itu suatu kehormatan Bang. Di jalan, di mana, Bang saya penontonnya ini, saya subscribernya ini, ini, kirim salam kalau jumpa. Nah, seperti itulah yang saya harapkan, kekompakan, kekeluargaan tentunya Bang Dul. Kalau istilah bahasa saya, ALS ini banyak aja bisa bersatu. Pimpinannya aja banyak,
semua bisa bersatu dalam satu payung. Sama satu payung. Konon lagi penontonnya masa yang apa nggak bisa bersatu kan gitu dia. Dalam satu bendera, Dalam satu bendera kan gitu. Kalau satu lagi, kalau untuk nasihat ya kepada konten kreator atau YouTuber, apa kira-kira yang bisa? Kalau nasihat nggak ada bang, kalau saya lihat beliau ini senior semua yang di sini, apalagi yang di depan saya ini. Saya bukan nanya senior atau tidak senior, yang saya kan gini loh, nasihat itu bukan harus dari senior ke junior Gitu ya. Dari junior pun sepanjang nasihat itu baik, kita terima. Ibarat kalau ayam, kalau dari keluarnya memang sama-sama dari bawah, sepanjang itu telur yang keluar, ambil. Itu aja. Nah, apa kira-kira? Itu tadi salah satu contoh nasihat kalau udah keluar dari bandel teman-teman. Itu tadi salah satu ibarat nasihat yang paten teman-teman. Kalau Anda bisa mencerna kata-kata tersebut, itu maknanya sungguh besar. Nah, jadi apa yang mau saya sampaikan udah kedahuluan sama Bang Dul. Apalagi yang mau disampaikan kan gitu. Oke lah kalau gitu. Terima kasih Cak Iqbal. Sama-sama. Mohon maaf kalau pertanyaan saya menggelitik atau menusuk-nusuk. Saya minta maaf. Enggak, saya juga mohon maaf bila mungkin jawabannya itu paparan saya tidak pas di pertanyaan. Bisa. Bang Dul kan gitu. Saya hanya bisa menjawab semampu dan sebisa saya. Sudah lebih dari cukup. Ya, jadi sama-sama. mudah-mudahan di ketemu berikutnya kita bisa bertemu dengan suasana dengan konten yang berbeda juga. Terima kasih Cak Iqbal. Sama-sama Bang Dul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan di sini kita ketemu dengan Pangeran dari Medan. Beralih nanti kita akan komunikasi dengan Pangeran ini. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.